Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 87 Production. Pada video kali ini kita akan bongkar lagi. Kita akan review ini velg BRT Kemco yang ada di GL 100. Bagaimana? Ini segmennya bagi bongkar lagi. Kita bongkar lagi spare partnya apa saja, ubahannya agar muat di GL 100. Ini GL 100 miliknya Mas Udin Penyok. Nanti Instagramnya ada di deskripsi ya. Monggo diikuti untuk Instagramnya Mas Udin Penyok. Hereker ngendi Mas Aman? Hereker ngendi? Mboten herek namun dolan. Hereker area Trenggalek Malang. Ojo lali player lor, ketemu Mas Udin Penyok. Langsung saja kita bongkar yang depan dulu ya. Ini yang depan. Ban sudah center selebor. Bagaimana dalamnya? Mas, ini Mas, wih. Lelep nih ya, Mas Udin, tukang lelep nih. Iya. Oke. Cekik nih aneh, ditancil kan? Oh, cuma nih. Bon. Oke. Sip. Ini soknya pakai Ninja, di asnya 19. Untuk ukuran lakernya sendiri seperti biasa ini pakai 6202. Jadi langsung pas ya. Kita ganti laker karena ini punya Jupiter. Ini langsung pas punya asnya Ninja yang 6202. Untuk as yang bagian kiri, yang bagian ini untuk bos-bosannya ini pakai 33,5 mili. Ini panjangnya 33,5. Ini luran bahasa Indonesia apa ya? bekas kita pakai bekas laker. Ini juga barang bekas, sebenarnya bagus kita buatkan bos, tapi ini kesusu herek. Mas Udinnya kesusu Arab 3 herek tidak betah, jadi saya carikan bekas saja. Ini 33,5 mili. Yang bagian kanan, yang untuk kanan ini pakai sembuh iki pokoknya bos-bosan tambahi ring, panjangnya 20 mili pas. Jadi untuk yang depan tidak banyak ubahannya ya. Yang depan ini kita pakai punya Jupiter. Ini langsung pas, ukuran lakernya juga sudah pas. Tinggal kita ganti 6202, kita ganti bos, kita pasang, sudah beres. Masangnya lek sambungan ini penak. Pas jadi kita pasang baut lagi. Untuk piringan kita gunakan piringan Yamaha PSM ukuran 300 Mas ya. Luron kabeh. Bautnya apa? Busingnya ini sebenarnya bisa kita pakai, seharusnya kita pakai busing ya. Ini kita pakai baut. Sementara ini sudah sekitar 6 bulan kita pasangnya. Jadi piringan pakai Yamaha,
tinggal kita atur sedikit saja. Oke, sip. Setelah kita selesai review yang depan, saatnya kita bongkar lagi yang belakang. Ini jadi saya fokusnya review pemasangan velgnya ya, pemasangan velg BRT Kemco di GL100 ataupun CB ataupun GL Max MP. Jadi untuk part-part yang lainnya mungkin ada pertanyaan, langsung saja ke Instagramnya Mas Udin. Tuh, Mas Udin Penyok. Herek los. Jadi untuk yang belakang ini kan kita beli velg BRT itu kita dapat kelengkapan ini rumah gear kita dapat, terus yang satu lagi untuk rumah kampas, dudukan kampas kita juga dapat oleh gawane apa ya, bahasa Indonesia gawane apa, dapat bawaan ya, include cara Jawane halus, dapat bawaan tutup kampas BRT. Tapi ini karena kata Mas Udin tidak masuk konsepnya, kita pakai punya Karisma Mas yo. Kita pakai punya Karisma, jadi seperti mirip punya GL, jadi sama. Langsung saja kita bongkar untuk lihat dalamnya. Pun geng, sampun, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa. Nih, untuk yang belakang ini, yang penting roda dengan spakbornya lurus. Juga ini rantai kita juga harus setel lurus. Untuk di sini pakai arm KZ dengan jarak terluarnya arm KZ, jarak gearnya ada di 45. Aman Mas ya, kira tahu les rantai nih aman, JRE Mas Udin aman. Jadi ini jaraknya 45 mili agar ini center, terus ban juga center. Ini ada ditambah bus-busan yang sini. Jadi untuk ukuran busan dalamnya kita lihat. Ini sudah terlepas. Jadi BRT Kemco ini sedikit lucu ya, bagi saya sedikit lucu karena untuk tutup kampasnya ini yang punya Jupiter, ini punya Jupiter Z, baik yang Fish Air, Jupiter Z tromol kecil ataupun tromol yang besar. Ini bisa dipasang karena dia diberikan bawaan ini, tutup kampasnya juga diberikan bawaan, jadi kita bisa langsung pasang untuk Yamaha, semua bebek Yamaha. Namun yang sedikit lucu, ini tutup kampasnya ini sama dengan punyanya Honda Karisma, Honda Supra X125. Yang ini punya Supra X125 ataupun Suprafit yang kodenya KPH, yang kode tromolnya itu ada kodenya KPH. Untuk kampas juga sama dengan punya Honda yang KPH. Terus ini juga yang sebelah sini karet juga punya pakai Honda Supra KPH. Ini karetnya bukan pakai punya Yamaha, ini pakai punya Honda. Untuk rumah gear ini sininya mirip punya Supra yang KPH itu tadi, punya Karisma. Yang sini gearnya sama dengan punya Yamaha. Juga untuk laker bagian dalam laker rumah gear ini pakai 6004. Juga bos laker pakai punya RE King. Jadi kita pakai punya RE King, kita potong. Seperti ini. Bos laker pakai punya RE King yang sudah pas dengan as 19an 15 mm. Itu kita potong
bagian luarnya yang sini itu press dengan lager gearnya 6004. Bisa perhatikan seperti biasa ini pakai lager 6202. Ini kita shock laker kita kecilkan. Ini kita juga berikan double laker, jadi ada 2 laker di bagian kiri, double laker di bagian kanan. Ini kelihatan shocknya ini untuk mengecilkan diameter luarnya ukuran laker. Untuk ukuran bos yang kiri lagi-lagi ini Luron barang bekas. Ini kita pakai 27 mili untuk bagian kiri. Nih bagian kiri kita pakai 27 mili. Untuk yang kanan setelahnya ini tinggal sesuaikan saja kurangnya, longgarnya ada berapa mili. Ini ada 12, sekian mili, 12,2 mili. Ya saran ya, ini seharusnya pakai bos yang bagus Sementara dari tahun agar tidak mudah rusak lakernya, karena kalau bosnya bagus kita bisa pasang seal. Umur lakernya jadi lebih keren. Mas semuanya besar dol mas. Tas tak ganti kayak Pak Adi ya. Orsinil kok orsinil. Karena tidak gampang. tampak karet. Karena tidak gampang. Wah ya. Jadi untuk yang GL ini tatapan rumah kampas ini untuk GL biasanya kita tambah, kita perpanjang. Ini kemarin juga saya perpanjang menyesuaikan dengan tutup kampas ini. Iya tuh bos. Oke, remas. Cek. Jok. Jangan lupa follow juga Instagramnya Mas Udin Penyo.